Di sebagian besar tradisi masyarakat di masa lalu, biasanya yang terlibat dalam urusan peperangan kebanyakan adalah kaum pria. Namun demikian, ada juga catatan sejarah tentang wanita yang berhasil mengukir nama untuk diri mereka sendiri dalam profesi yang didominasi para pria secara tradisional ini. Para wanita ini tidak hanya terkenal sebagai pejuang yang menakutkan, tetapi juga ahli strategi dan pemimpin yang inspiratif. Ketika berada di medan pertempuran, mereka tentu saja setara atau bahkan lebih tangguh dari rekan pria mereka. Sama seperti kebanyakan tradisi lainnya, peperangan pada zaman feodal di Jepang sebagian besar adalah urusan laki-laki. Tapi ada pejuang wanita yang cukup tangguh untuk diperhitungkan. Salah satu yang paling terkenal bernama Tomo Gozen. Mungkin perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pada zaman feodal Jepang tidak jarang para wanita menerima pelatihan bela diri. Biasanya perempuan dari kelas samurai dilatih untuk menggunakan pedang naginata, busur serta anak panah. Mereka dikenal sebagai onabukeza, terutama untuk pertahanan diri, karena para wanita diharapkan bisa melindungi diri dan rumah mereka jika terjadi serangan musuh. Dan inilah yang membedakan Tomo Gozen dari sesama pejuang wanita, bahwa dia dikerahkan untuk menyerang dan bukan bertahan seperti yang lainnya. Menariknya, Tomo hanya disebutkan dalam kisah epik tentang perang Genpei pada akhir abad ke-12. Terlepas dari karya sastra itu, tidak ada catatan tertulis lain tentang kehidupan Tomo yang diketahui, sehingga membuat beberapa orang percaya bahwa pahlawan wanita ini hanyalah karakter fiktif yang diciptakan sendiri oleh sang penulis epik. Tomo Gozen merupakan seorang prajurit samurai wanita pada akhir abad ke-12 yang terkenal karena keberanian dan kekuatannya. Dia menikah dengan Minamoto no Yoshinaka dan melayaninya dalam perang Genpei. Keluarga Tomo memiliki afiliasi yang kuat dengan Yoshinaka. Ayahnya Nakahara Kaneto adalah pendukung kuat Yoshinaka. Ibunya menjadi pengasuh Yoshinaka sejak bayi. Tomo Gozen terkenal karena kesetiaan dan keberaniannya pada pertempuran Awazu tahun 1184. Menurut salah satu catatan epik, Tomo sangat cantik dengan kulit putih, rambut panjang dan fitur menawan. Dia juga seorang pemanah yang sangat hebat. Sebagai seorang pendekar pedang, Tomo bernilai tinggi, setara 100 prajurit. Bahkan legenda mengatakan bahwa Tomo siap untuk menghadapi para iblis dan dewa sekalipun. Dia menunggangi kuda dengan keterampilan yang luar biasa, melewati berbagai medan berbahaya. Kapanpun pertempuran siap dimulai, Yoshinaka akan mengirim Tomo sebagai kapten pertamanya. Ia dilengkapi dengan baju besi yang kuat, pedang serta busur. Dan yang terpenting, Tomo melakukan lebih banyak keberanian daripada prajurit lainnya. Tomo Gozen muncul dalam sejarah samurai Jepang dari paruh kedua abad ke-12 dan mungkin hidup dari sekitar 1157 hingga sekitar 1247 selama periode Heian. Tomo Gozen pertama kali disebutkan dalam The Tale of the Heike, epik paling terkenal dari abad pertengahan Jepang. Kisah tersebut sebenarnya adalah serangkaian cerita tentang perang Genpei yang terjadi pada tahun 1180 sampai 1185 selama periode Heian akhir. Sebuah konflik antara dua klan saingan yang kuat, yaitu klan Taira dan Minamoto, untuk menguasai Jepang. Tomo hanya muncul sebentar di The Tale of the Heike, bertarung untuk Yoshinaka, namun dia telah membuat kesan yang sangat kuat. Sebagai salah satu dari sedikit legenda samurai wanita, Tomo telah mendapatkan tempatnya dalam sejarah seni bela diri, namun tidak mungkin untuk membuktikan berapa banyak kisahnya yang nyata. Hal yang masuk akal setidaknya bahwa Tomo belajar seni bela diri dan memiliki kesempatan unik untuk menggunakan keahliannya. Dia terkenal karena pergi berperang bersama Minamoto Yoshinaka yang ia layani dengan kesetiaan mutlak. Menurut beberapa sumber, Tomo adalah istrinya. Mereka bertempur bersama dalam perang Genpei. Menurut cerita, Tomo bertempur di klan Minamoto, memimpin 300 tentara menuju kemenangan melawan 2000 prajurit dari klan Taira. Ini adalah momen penting dalam sejarah Jepang karena menandai berdirinya kesogunan pertama yang dikenal sebagai Kesogunan Kamakura. Setelah mengalahkan klan Taira dan mendesak mereka ke provinsi barat, Yoshinaka mengambil Kyoto dan ingin menjadi pemimpin klan Minamoto. Namun pihak lain mendorong sepupunya Minamoto Yoritomo untuk menghancurkan Yoshinaka serta mengirim saudara-saudaranya Yoshitsune dan Noriyori untuk membunuhnya. Yoshinaka melawan pasukan Yoritomo di pertempuran Awazu pada tanggal 21 Februari 1184. Dalam suatu pertempuran, Tomo dilaporkan dengan mudah mempertahankan pasukannya melawan serangan musuh. Di sisi lain, dia dikatakan telah menghabisi banyak prajurit samurai satu demi satu dalam pertempuran tunggal.
kemudian membunuh pemimpin mereka Uchida Ieyasu. Awalnya Uchida Ieyasu dan Hakateyama Shigetada berharap untuk menangkapnya. Mereka menyerang. Tomo dengan sangat teliti berhasil mengalahkan Hakateyama, dan dalam keadaan terdesak, Hakateyama memutuskan untuk melarikan diri daripada membiarkan nama keluarganya tercemar oleh rasa malu karena dibunuh seorang wanita. Setelah itu, Uchida mencoba menyeret Tomo dari kudanya sehingga membuat Tomo marah. Ia lalu mengayunkan katananya ke arah Uchida dan menewaskannya. Pertempuran berjalan dengan buruk bagi Yoshinaka karena dia kalah jumlah dengan musuhnya. Pasukan Yoshinaka yang terdiri dari 300 orang telah dihancurkan oleh Yoshitsune yang memiliki 6.000 pasukan, sehingga hanya tersisa 5 prajurit termasuk Tomo. Tomo bertarung dengan gagah berani, sedangkan Yoshinaka terluka parah. Pada titik ini, Tomo ingin tinggal dan mati bersamanya, tapi Yoshinaka memerintahkan Tomo untuk meninggalkan medan perang, karena dia mengklaim bahwa akan sangat memalukan baginya jika mati bersama seorang wanita. Akhirnya Tomo menurut, tapi dia sangat frustasi. Tomo berpikir seandainya saja ia bisa menemukan musuh yang layak, ia akan bertarung dalam pertempuran terakhir untuk disaksikan Yoshinaka. Tiba-tiba seorang pemimpin musuh yang terkenal karena kekuatannya di seluruh provinsi Musashi, Honda Morishige, muncul di dekatnya bersama dengan 30 prajurit penunggang kuda. Tomo langsung menyerbu di antara mereka dan segera mendekati pemimpinnya. Lalu dengan sangat kuat ia menyeretnya dari kuda serta menjepit kepalanya dan menghabisinya. Setelah itu Tomo melepaskan baju besi dan helmnya serta pergi menuju provinsi timur. Tomo menghilang dari sejarah, nasibnya kemudian telah diramalkan oleh banyak orang. Berkali-kali ia telah mengambil bagian dalam medan pertempuran, bersenjata di semua titik, dan memenangkan kemasyhuran yang tak tertandingi dalam pertempuran dengan kapten paling berani. Dan dalam pertempuran terakhir, ketika semua yang lain terbunuh atau melarikan diri, di antara tentara terakhir ada Tomo yang masih berdiri di sana. Tomo Gozen unik karena dia adalah satu-satunya pejuang wanita yang dijelaskan secara rinci dalam kisah perang samurai Jepang kuno. The Tale of the Heike tidak menyebutkannya lagi setelah ia meninggalkan pertempuran Awazu, tetapi ada sumber lain yang menjelaskan bahwa ia diperintahkan oleh Yoshinaka untuk pergi ke provinsi rumahnya dan menceritakan kisah pertempuran terakhirnya dalam upaya untuk membuat eksploitasinya menjadi bagian dari legenda samurai. Namun saat Tomo meninggalkan medan pertempuran, ia diserang oleh seorang tentara musuh bernama Wada Yoshimori. Tomo yang kehilangan pedang samurainya di medan pertempuran akhirnya berhasil dikalahkan oleh Wada Yoshimori dan dipaksa menjadi selirnya. Tomo memiliki seorang putra bersamanya yang konon terbunuh pada tahun 1213 ketika klan Hojo menghancurkan klan Wada. Setelah itu, Tomo dikatakan telah menjadi seorang biarawati dan hidup sampai usia 91 tahun. Sumber lain mengakhiri kisah salah satu pejuang wanita paling tangguh dalam sejarah seni bela diri ini secara berbeda. Tomo dikatakan telah membalas dendam Yoshinaka dengan membunuh musuh-musuhnya. Setelah itu ia mengambil kepala suaminya dan berjalan ke laut bersamanya, sehingga mengakhiri hidupnya sendiri dan memastikan bahwa kepala Yoshinaka tidak dapat dikotori oleh musuh-musuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Tomo Gozen sebelum dan sesudah pertempuran Awazu mungkin tidak akan pernah diketahui secara pasti, tetapi kemungkinan besar ia tidak hanya ada, namun juga berperan dalam perang Genpei. Hal ini membuatnya menjadi langka dalam sejarah pertempuran sebagai seorang wanita yang membuat perbedaan dalam dunia seni bela diri dan sejarah prajurit yang didominasi oleh kaum pria secara tradisional.